warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Bayu Triharyana. Di video kali ini kita akan sedikit membahas masalah ilmu keperawatan. Kali ini kita akan membahas ilmu keperawatan komunitas. Ya, kita lebih spesifiknya kita akan memperdalam lagi tentang asuhan keperawatan pada pasangan baru atau keluarga baru. Oke, saya sendiri Bayu Triharyana. Nanti saya juga akan berusaha memberikan penjelasannya, dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya yang cantik karena dua-duanya adalah wanita. Nah, ya, wanita yang pertama adalah Devi Ayu Anggraini dan akan dilanjut oleh Ade Putri Andayani. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bayu Triharyana. Di sini saya akan membahas asuhan keperawatan keluarga pemula atau pasangan baru menikah. Ya, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan juga ada rekan saya, Ade Putri Andayani dan Devi Ayu Anggraini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kesehatan dunia kita, terkhusus untuk keluarga kita, seluruh negeri di Indonesia ini, agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga ya, kita akan memulainya, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen kita semua, dosen pengampu Bapak Ners Angga Selful Rahmat Eskep MKep, spesialis keperawatan komunitas. Ya, kita tahu ya bersama-sama keluarga besar, keluarga baru menikah khususnya, banyak banget pengantin ternyata ada ilmunya nih. Oke, kita mulai. Siapa yang disebut keluarga dan apa sih pengertian keluarga pemula atau baru menikah? Ya, kita tahu kan ya, di sini lagi musim nikah nih ya. Jadi sebenarnya keluarga itu sebuah sistem sosial kecil ternyata ya, terdiri atas suatu rangkaian bagian yang sangat saling bergantung. Nah, itu menurut Friedman, dan dilanjutkan menurut Friedman juga ternyata dipengaruhi baik oleh struktur internal maupun eksternal. Nah, jadi selanjutnya di sini juga dijelaskan ya. Oke, baik, di sini juga dijelaskan pengertian keluarga itu menurut Imogen King 2008, keluarga adalah sekumpulan orang yang memiliki ikatan bersama dan menjalankan fungsi sosialisasi antara anggota keluarga. Ada juga menurut Betty Newman, keluarga menurut Betty Newman itu dipandang sebagai klien ternyata teman-teman. Dalam pelayanan kesehatan, keluarga dipandang sebagai sistem dengan subsistem lainnya. Jadi ini saling berkaitan ya. Lalu juga di sini menurut Debkes ya, ini saya suka nih, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Jadi dia tinggal di satu tempat di bawah satu atap yang sama dan saling bergantungan menurut Debkes ya, Debkes RI kita. Jadi sebenarnya banyak macam-macamnya ternyata teman-teman. Mulai dari tadi menurut Debkes, di sini juga ternyata kalau misalnya kita mengetahui ya, banyak jurnal-jurnal juga mengatakan bahwa menurut Burgess nih dalam Mubarak, jadi menurutnya itu anggota keluarga itu biasanya itu mempunyai ikatan dari perkawinan, keturunan atau hubungan sedarah, dan ikatan adopsi. Anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam suatu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga sebagai rumah mereka yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya dalam peran-peran sosial keluarga. Keluarga juga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan ciri unik tersebut. Kayak kultur Madura, kebanyakan kultur Madura misalnya dia tidak hidup bersama lagi, tapi dia tetap menggunakan kultur itu.
Nah ini masih disebut masih satu keluarga menurut si Burgess ini ya. Nah jadi seperti itu. Dan yang kita ketahui bersama-sama ya, ini hadis familiar banget. Rasulullah dulu pernah bilang sama sahabat, aku sedang rindu saudaraku. Ya Rasulullah, kami kan saudara kamu gitu, kata sahabat kan. Kata baginda Nabi, bukan, kamu tuh bukan saudara saya gitu, saudara aku, bukan, kamu itu sahabat aku gitu ya. Terus sahabat nanya lagi, lalu siapa yang kau rindukan sebagai saudaramu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa beliau mengatakan, aku rindu dengan saudaraku. Saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah berjumpa denganku, namun dia beriman kepadaku. Nah, ini adalah bagian yang harus kita banggakan gitu. Yang seperti dinyatakan di pengertian menurut Newman, menurut para ahli yang lainnya, terutama juga menurut Depkes RI tahun 1988 menyatakan gak cuma ada kepala keluarga aja gitu, jadi ada beberapa yang terkumpul di situ seperti sanak saudara, ibu, dan yang lainnya gitu. Menurut para ahli juga kan menyebutkan bahwa bisa terjalin di ikatan perkawinan, adopsi, kultur juga. Nah ini yang harus kita banggakan bersama gitu. Karena juga di dalam Islam juga menjelaskan bahwa keluarga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz ahlun, kurba, asyirah. Ahlun. Nah jadi ahlun ini ahlu ar-rajul adalah keluarga yang senasab, keturunan, seperti itu ya. Nah di sini juga keluarga juga memiliki beberapa fungsi menurut Stanhope dan Leicester. Nah di sini juga ada nih yang disebutkan nih, ada beberapa hal ya. Maaf. Nah jadi ini ada fungsi efektif juga, ekonomi, reproduksi, sosialisasi. Nah jadi juga di sini ada kaitannya. Kalau fungsi ekonomi jelas ya, karena pada dasarnya keluarga juga adalah tulang punggung, khususnya kepala keluarga adalah tulang punggung keluarga gitu ya. Mereka yang mereka yang mencari nafkah itu diwajibkan sekali dalam Islam. Ekonomi dan keuangan keluarga merupakan substansi terkecil yang memberikan gambaran terhadap kondisi perekonomian negara secara umum. Nah jadi seperti itu. Nah jadi fungsi keluarga juga dan tujuannya itu kayak di dalam Islam itu ada surah Al-Furqan itu mendapatkan dan melangsungkan keturunan juga ya. Nah ini jelas sekali di sini juga selain ada tujuan untuk mereproduksi, karena di Al-Furqan juga udah dijelasin melangsungkan keturunan. Nah ini sesuai atau sejalan dengan fungsi reproduksi. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi keluarga untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di keluarga terhadap anggota keluarga yang dimilikinya gitu ya. Ini fungsi sosialisasi. Nah terus juga ada fungsi afektif. Ini jelas sekali, afektif ini lebih ke soft skills kita gitu. Lebih ke soft skills kita, pembentukan struktur dan pembatasan yang menciptakan rasa memiliki. Nah jadi kita diajarkan ini, diajarkan itu, kita dididik ini, dididik itu. Makanya ada istilah kamu emang gak pernah diajarin sama orang tua kamu. Nah ini adalah fungsi sebagai afektif gitu. Ya ini jelas banget ya, kita diajarkan cara beretika, kita ditanamkan gitu apa artinya dari keluarga itu sendiri gitu. Nah ini secara fungsi afektif. Nah terus juga tugas keluarga di bidang kesehatan, mengenal masalah kesehatan. Terus juga ada memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga, merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan ya, berhubungan dengan wabahnya COVID-19 ini ya, terutama anggota keluarga nih yang
terlibat di bidang medis gitu, ini udah pasti tahu gitu dan benar-benar mengajarkan beberapa aspek-aspek ini gitu. Dari mulai mencuci tangan ya, pastinya udah ada edukasi gitu. Nah makanya untuk anggota keluarga non medis gitu, banyak-banyak berkawan, melihat-lihat jurnal gitu, melihat seenggaknya gitu halaman yang terpercaya kayak Halo Dokter, Hello Dok. Jadi biar kita tahu nih fungsi keluarga, kita bisa mengedukasi seperti itu. Nah terus juga di sini ada peran perawat keluarga gitu. Menurut Hitok dan kawan-kawan tahun 99 sebagai edukator, peneliti, konselor, manajemen kasus. Nah, jadi banyak banget dan juga ada penghubung gitu. Ada advokat, ada pemberi perawatan langsung, pelayanan langsung, role model. Terus juga kita juga ada referral research dan punya peneliti baru gitu ya sebagai inovator itu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti akan dilanjut mengenai pengertian keluarga pemula atau pasangan baru. Setelah itu akan dilanjut lagi asuhan keperawatan dari materi kita. Nah nanti akan disampaikan oleh rekan saya Devi Ayu Anggra ini, dan akan dilanjutkan kembali oleh Ade Putra Andayani membahas tentang asuhan keperawatannya. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan bisa komentar di kolom ini, atau bisa menghubungi kami sebagai pembicara. Mungkin itu saya akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni. Saya dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang keluarga pemula atau pasangan baru menikah. Saya pemateri yang kedua, melanjutkan dari materi yang teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini pengertian keluarga pemula yaitu tahapan dimulai saat dua insan mengikat janji suci melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Perkawinan dari sepasang insan menandai bermulanya sebuah keluarga baru, di mana keluarga yang menikah atau prokreasi dan perpindahan dari keluarga sebelumnya menjadi keluarga yang baru, yaitu keluarga pasangan baru atau keluarga pemula. Nah, di keluarga pemula ini ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya itu, tahap-tahap pasangan baru menikah itu, yang pertama ada saat masing-masing individu laki-laki dan perempuan membentuk keluarga via perkawinan yang sah dan meningkatkan keluarga masing-masing. Lalu tahap baru menikah yang kedua yaitu mempersiapkan keluarga baru, karena kan setelah ikatan perjanjian pernikahan pasti akan memulai sebuah keluarga yang baru. Terus selanjutnya butuh penyesuaian peran dan fungsi masing-masing. Nah, yang tadinya kedua insan ini adalah seorang anak di suatu keluarga, kemudian mengikat keluarga baru, menjadilah peran dan fungsi keluarga yang berubah, di mana seseorang yang harus menjadi istri, seorang laki-laki yang harus menjadi suami, seperti itu. Lalu ada belajar hidup bersama, beradaptasi dengan kebiasaan sendiri dan pasangannya. Nah, tentu saja akan beradaptasi terhadap pasangannya, karena yang tadinya semuanya dilakukan sendirian, kini mereka berpasangan. Tentu saja di sini akan ada tahap-tahapan yang baru. Nah, selanjutnya ada anggota dari 3 keluarga, yaitu keluarga suami, istri, dan keluarga sendiri, masing-masing menghadapi perpisahan dengan keluarga dan kelompok sosial pasangannya. Lalu yang terakhir itu ada yang perlu diputuskan kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan anak dan jumlah yang diharapkan. Nah, melalui tahapan-tahapan ini, tahapan yang selanjutnya yang terakhir ini yaitu keturunan atau mendapatkan anak. Nah, yang selanjutnya di sini ada tugas perkembangan keluarga baru menikah. Yang pertama itu tugasnya ada membina hubungan intim yang saling memuaskan, di mana masing-masing, karena keluarga pasangan baru menikah, di mana saling mengetahui satu sama lain, dan membentuk suatu keluarga itu
pasti ada tujuan, yaitu mendapatkan keturunan. Nah, di mana dua pasangan ini harus bisa saling memuaskan terhadap hubungan intim. Lanjut, tugas yang kedua itu ada menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis. Nah, yang tadinya kan dua pasangan ini satu pasangan ini memiliki keluarga masing-masing, keluarga si perempuan, keluarga si laki-laki. Nah, keluarga baru ini harus bisa menyatukan atau mengikat tali persaudaraan yang harmonis antara dua keluarga, bahkan tiga keluarga dengan keluarganya sendiri. Tugas yang ketiga yaitu mendiskusikan rencana memiliki anak atau memiliki KB. Nah, tadi yang dibicarakan keluarga pasangan baru pasti tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Nah, dalam keturunan ini pasangan ini harus mendiskusikan bagaimana dan berapa tahun mereka yang punya anak atau tidak usah ditunda, lalu menggunakan KB apa. Nah, ini harus didiskusikan secara baik-baik atau secara berdua, secara keluarga, atau bisa didiskusikan juga dengan perawat keluarga. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah yang umum yang biasanya muncul pada keluarga pemula atau pasangan baru. Masalah yang timbulnya itu antara lain misalnya masalah-masalah seksual dan emosional, kecemasan. Setelah itu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, karena tadi keluarga pemula itu tidak mengetahui tentang KB, bisa jadi telah didiskusikan ingin mempunyai anak setelah menikah 1 tahun tapi ternyata hamil. Nah, itu juga harus diskusikan, dan itu adalah salah satu timbulnya masalah pada keluarga baru. Selanjutnya penyakit kelamin baik sebelum atau sesudah menikah. Kan satu pasangan harusnya sebelum menikah itu kan tes pranikah. Nah, biasanya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul pada pasangan keluarga baru ini harus ada penyesuaian diri terhadap pasangan masing-masing, lalu harus ada konseling, penyuluhan prenatal, mendiskusikan tentang KB di puskesmas atau kepada perawat-perawat keluarga, sehingga masalah-masalah dapat teratasi. Karena dalam keluarga baru ini akan ada peran dan fungsi yang berbeda. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Andani. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mempresentasikan tentang asuhan keperawatan keluarga pemula atau pasangan yang baru menikah. Menurut Friedman, tahun 1998, proses keperawatan merupakan pusat bagi semua tindakan keperawatan yang dapat diaplikasikan dalam situasi apa saja, dalam kerangka referensi tertentu, konsep tertentu, teori atau falsafah. Friedman dalam proses keperawatan keluarga juga membagi dalam 5 tahap proses, yaitu pengkajian keluarga, identifikasi masalah keluarga dan individu atau diagnosis keperawatan, rencana keperawatan, implementasi keperawatan, serta evaluasi keperawatan. Ya, langsung saja kita masuk ke proses asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama itu ada pengkajian. Nah, di pengkajian ini sebelumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pengkajian pengumpulan data-data umum dan juga pengkajian pengumpulan data-data fokus. Apa saja itu pengkajian data-data umum dan pengkajian data-data fokus? Di pengkajian pengumpulan data umum itu sama halnya seperti pengkajian asuhan keperawatan lainnya. Yang pertama itu pastinya ada identitas keluarga. Identitas keluarga ini nanti ada pertanyaan, nama keluarga, terus umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan juga tipe keluarga. Ya, selain identitas keluarga, di sini yang kedua itu juga ada tentang riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Nah, riwayat dan tahap perkembangan keluarga ini memiliki poin-poinnya. Yang pertama itu ada tahap perkembangan keluarga saat ini. Yang kedua ada tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Ini maksudnya itu menjelaskan tentang tugas keluarga yang belum terpenuhi dan adakah kendala yang dihadapi oleh keluarga.
Yang ketiga itu riwayat kesehatan keluarga inti, menjelaskan riwayat kesehatan keluarga inti itu sendiri. Nah, yang keempat itu riwayat kesehatan keluarga sebelumnya atau generasi di atasnya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada data lingkungan. Data lingkungan ini kita mengkaji tentang karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitasnya, mobilitas geografis keluarga. Yang keempat, perkumpulan keluarga dan interaksi. Terus ada sistem pendukung keluarga. Oke. Selanjutnya ada struktur peran atau struktur keluarga. Struktur peran ini maksudnya menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga secara formal maupun informal, baik di keluarga atau di masyarakat. Ini ada poin-poinnya juga, yaitu nilai atau norma keluarga. Yang kedua, pola komunikasi keluarga. Yang ketiga, struktur kekuatan keluarga. Ya, di pengkajian selanjutnya ini ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini akan membahas tentang fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini menjelaskan bagaimana sih upaya keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, ataupun pemanfaatan lingkungan rumahnya. Yang kedua ada fungsi mendapatkan status sosial. Di sini menjelaskan tentang upaya keluarga untuk memperoleh status sosial di masyarakat tempat ia tinggal. Yang ketiga ada fungsi pendidikan, yaitu menjelaskan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam pendidikan selain upaya yang diperoleh dari sekolah atau dari masyarakat. Selanjutnya ada fungsi sosial. Di sini menjelaskan tentang hubungan anggota keluarga, sejauh mana anggota belajar tentang disiplin, nilai, norma serta budaya dan perilaku yang berlaku di keluarga atau di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pemenuhan. Fungsi pemenuhan ini yaitu artinya fungsi pemenuhan perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Tujuannya itu untuk pengkajian yang berkaitan dengan tugas keluarga di bidang kesehatan. Ya, lanjut, masih ada tentang fungsi religius. Ini menjelaskan tentang kegiatan keagamaan yang dipelajari dan dijelaskan oleh keluarga yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya ada fungsi rekreasi, menjelaskan kemampuan dan kegiatan keluarga. Terus ada fungsi reproduksi dan juga fungsi afeksi. Hal yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga. Selanjutnya ada pengkajian tentang stres dan coping keluarga yang meliputi stresor jangka pendek dan juga jangka panjang. Di sini menjelaskan stresor jangka pendek adalah stresor yang dialami keluarga dan memerlukan waktu penyelesaiannya itu lebih kurang dari 6 bulan. Stresor jangka panjang adalah stresor yang dialami keluarga dan memerlukan waktu penyelesaiannya lebih dari 6 bulan. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan serta mengkaji tentang harapan keluarga. Ya, sampai di sini mudah-mudahan mudah dimengerti ya teman-teman. Jadi itu semua sedikit penjelasan mengenai data umum dari pengkajian keperawatan keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke pengkajian keperawatan keluarga di data fokusnya atau pengkajian fokusnya. Ya, yang pertama itu ada pertanyaan kapan pertemuan pasangan, bagaimana hubungan sebelum menikah, terus bagaimana pasangan ini memutuskan untuk menikah. Selanjutnya adakah halangan terhadap perkawinan mereka? Kalau misalkan ada, bisa disebutin tuh satu-satu. Terus bagaimana respon anggota keluarga terhadap perkawinan, bagaimana kehidupan di lingkungan keluarga asal termasuk orientasi keluarga dari kedua orang tua. Terus siapa orang lain yang tinggal serumah setelah perkawinan, bagaimana hubungan dengan saudara ipar, bagaimana keadaan orang tua masing-masing dan hubungan dengan orang tua setelah perkawinan. Selanjutnya ada bagaimana rencana mempunyai anak, bagaimana lama waktu berkumpul setiap hari, bagaimana rutinitas baik secara individu kepada suami dan istri setelah perkawinan, bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi keluarga. Ya, yang kedua ada diagnosis keperawatan keluarga. Ini dapat dirumuskan dari berdasarkan data pengkajian keperawatan keluarga itu sendiri, mulai dari problem, etiologi, dan juga simptom. Biasanya diagnosis keperawatan keluarga ini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada diagnosis aktual, yang kedua ada diagnosis resiko, yang ketiga ada diagnosis keadaan sejahtera.
yang mana dari ketiga tipe diagnosis tadi merupakan rumusan dari Nanda. Ya, kita bahas satu persatu ya. Saya contohkan diagnosa keperawatan keluarga aktual. Di sini ada gangguan nutrisi. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan balita. Keluarga dari Bapak R berhubungan dengan ketidaktahuan keluarga mengenal masalah kekurangan nutrisi. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan keluarga resiko. Ini menjelaskan sudah ada data yang menunjang tapi belum terjadi gangguan. Semisalnya lingkungan rumah kurang bersih, pola makan yang tidak adekuat, stimulasi tumbuh kembang yang tidak adekuat, dan lain sebagainya. Salah satu contoh ada resiko terjadi konflik pada keluarga Bapak B misalkan berhubungan dengan ketidaktahuan keluarga mengenai masalah komunikasi. Lanjut, yang ketiga ada diagnosa keperawatan keluarga sejahtera atau potensial. Di sini menjelaskan suatu keadaan di mana keluarga dalam keadaan sejahtera sehingga kesehatan keluarga dapat ditingkatkan. Khusus untuk diagnosa keperawatan potensial ini atau yang sejahtera ini belum boleh untuk menggunakan etiologinya. Contoh, potensial terjadinya kesejahteraan pada ibu hamil, ibu M misalkan, di keluarga Bapak R. Baik teman-teman, selanjutnya itu sebelum kita melanjut ke intervensi atau perencanaan keperawatan keluarga, sebelumnya kita harus menyusun skor rumusan masalah dari keperawatan keluarga itu sendiri seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke intervensi keperawatan keluarga. Intervensi keperawatan keluarga itu terdiri dari tujuan khusus, tujuan umum, dan juga kriteria hasil, di mana semua itu merupakan pernyataan yang spesifik tentang hal yang diharapkan dari setiap tindakan keperawatan berdasarkan tujuan khusus yang telah ditetapkan tadi. Sedangkan di bagian implementasi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada keluarga yang berdasarkan perencanaan mengenai diagnosa yang telah dibuat tadi sebelumnya. Nah, tindakan keperawatan terhadap keluarga mencakup seperti hal-hal yang pertama, menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai suatu masalah dan kebutuhan kesehatan dengan cara contohnya memberikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tentang kesehatan itu sendiri. Yang kedua, mensimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat dengan cara yang pertama, mengidentifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga. Nah, yang ketiga ini ada memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara kita mendemonstrasikan cara perawatannya, menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah sakit, dan mengawasi keluarga melakukan perawatan tersebut. Selain itu, tindakan yang dapat kita lakukan lainnya itu kita bisa membantu keluarga untuk menemukan cara bagaimana membuat lingkungan itu menjadi sehat. Yang terakhir, kita bisa memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dengan cara bisa memperkenalkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga. Nah, kita juga bisa membantu keluarga untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang ada tersebut. Nah, sekarang kita ke bagian asuhan keperawatan keluarga di proses kelima, yaitu evaluasi, di mana suatu rencana tindakan yang telah diberikan dilakukan penilaian untuk menilai suatu keberhasilannya. Bila tidak atau belum berhasil, perlu disusun rencana baru yang sesuai. Semua tindakan keperawatan mungkin tidak dapat dilakukan dalam hanya satu kali kunjungan, tetapi harus berkali-kali kepada keluarga. Untuk itu dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu dan kesediaan dari keluarga tersebut. Nah, dari evaluasi ini sendiri, penyusunannya itu menggunakan SWOT secara operasionalnya. Yang pertama ada subjektif, hal-hal yang ditemukan oleh keluarga secara subjektif telah dilakukan intervensi keperawatan. Misalnya keluarga mengatakan nyerinya berkurang. Terus objektif, hal-hal yang ditemukan oleh perawat secara objektif setelah dilakukan intervensi keperawatan. Misalnya BB naik 1 kg dalam 1 bulan.
analisa dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu kepada tujuan terkait dengan diagnosa keperawatan. Dan yang terakhir ada planning, perencanaan yang akan dapat datang setelah melihat respon dari keluarga pada tahap evaluasi. Tahapan evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses evaluasi keperawatan, sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi akhir. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sedikit saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya pribadi mengakui banyak kekurangannya, karena kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf untuk itu semua. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat. Terima kasih saya ucapkan terutama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kedua orang tua kami semua. Selanjutnya untuk rekan-rekan saya, ada Ade Putri, ada Devi. Terima kasih semuanya yang telah mendukung pembuatan video ini juga, sehingga video ini telah rilis. Terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada para audiens, kepada para penonton yang telah ikut menyaksikan. Semoga bermanfaat dari materi ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.